Sakralitas simbolisme kiai bagi masyarakat Jawa. Salah satu simbol yang masih bias selama ini adalah kiai. Nomenklatur ini unik karena berangkat dari kebudayaan yang agung. Bagi orang Jawa, kiai bisa berupa apa saja. Ada yang berangkat dari benda, hewan, bahkan manusia itu sendiri yang disakralkan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Pariwara Pustaka Nusantara. Pertama, kiai yang menyimbolkan benda. Simbol benda ini bisa berupa senjata atau pustaka, bisa keris atau tombak. Dari data yang saya temukan, ada ratusan kiai yang berangkat dari senjata atau pustaka bertuah dan sakral, seperti Kiai Sengkelat, keris pustaka Lok 13 yang diciptakan pada zaman Majapahit, yaitu sekitar tahun 1466 hingga 1478 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kartabumi atau Brawijaya V karya Empu Supamandragi. Lalu Kiai Condong Campur, keris pustaka milik kerajaan Majapahit yang banyak disebut dalam legenda folklore Kiai Kolo Munyeng, yaitu keris pustaka milik Sunan Giri. Kiai Bondoyudo, yaitu keris yang dikuburkan bersama jasad Pangeran Diponegoro. Kiai Setan Kober, yaitu nama keris milik Adipati Jipang, Arya Penangsang. Kiai Bisma, yaitu keris milik Pemkab Blora. Ada juga Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten, pustaka peninggalan Raja Majapahit. Kiai Carubuk, yaitu keris milik Sunan Kalijaga. Kiai Pelarat, yaitu tombak yang menjadi pustaka Keraton Yogyakarta peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kiai Baru Klinting, pustaka andalan milik Ki Ageng Mangir Wonoboyo, keturunan kelima Prabu Brawijaya Pamungkas. Kiai Penjawi, pustaka milik Ki Panjawi atau Ki Ageng Penjawi, keturunan kelima dari Bre Kertabumi melalui garis ayahnya Ki Ageng Ngerang III, yang juga pendiri Kabupaten Pati dan lainnya. Kedua, kiai yang berangkat dari hewan. Dapat kita temukan contohnya seperti Kiai Slamet, Kerbau Bule, Pepunden Keramat, dan hewan paling sakral di Keraton Solo, Kiai Gagak Rimang, yaitu kuda misterius yang menjadi tunggangan Arya Penangsang dan lainnya. Ketiga, kiai yang berangkat dari nama gamelan. Anda pasti sudah tidak asing dengan sebutan Kiai Kanjeng yang dinahkodai Nevi Budianto bersama Cak Nun. Lalu gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari yang sering saat perayaan sekaten atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Gamelan ini merupakan kreasi Sultan Agung yang tercatat dibuat pada tahun 1566 Saka atau 1643 Masehi. Gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo juga ditabuh saat sekaten di Keraton Yogyakarta. Untuk menabuhnya tidak sembarang orang diizinkan karena hanya orang-orang pilihan. Selain dua kiai ini, gamelan di Keraton Yogyakarta juga melimpah. Tercatat ada Kanjeng Kiai Gundur Laut, Kanjeng Kiai Kebo Gangga, dan lain sebagainya. Keempat, kiai yang disimbolkan sebagai orang alim atau alim ulama. Sebelum Wali Songo datang ke Nusantara, orang Jawa memang memiliki tradisi sendiri dengan menyimbolkan kiai sebagai benda-benda, hewan, gamelan, atau batu akik yang memiliki tuah. Setelah Wali Songo datang, dalam Islam berkembang pesat, kiai tidak hanya melekat pada benda dan hewan saja, namun juga manusia yang alim, sakral, sakti, dan memiliki ketangguhan luar biasa dalam ilmu agama Islam dan ilmu dunia. Dari simbol kiai yang lahir asli dari pribumi Nusantara ini, tampaknya belum ada yang menandinginya, terutama kiai yang melekat pada alim ulama. Kita bisa lihat banyak kiai abal-abal lahir tiap minggu. Mereka tanpa melalui pendadaran diri,
Di pesantren, dengan gagah mengaku Ustadz Kiai penceramah pembicara yang justru paradoks karena hobi mengutuk hasanah budaya Nusantara. Artinya, secara antropologis, religius, tingkat keilmian simbol kiai produk Nusantara lebih bermutu daripada simbol-simbol impor dari luar negeri. Maka dari itu, sudah saatnya simbol-simbol kiai ini diglobalkan, ditelaah, diteliti, dan dibumikan karena sudah memenuhi syarat ilmiah, kebudayaan, dan syarat religius. Sebab Allah sendiri memberi ayat kauliyah dan kauniyah, yang salah satunya adalah kiai-kiai yang sakral sebagai simbol masyarakat Jawa menelaah ayat-ayat Allah tersebut. Tanpa simbol, kiai berupa senjata, hewan, dan gamelan Indonesia tentu kering akan budaya dan nilai-nilai filosofis. Tanpa kiai yang alim, Indonesia tentu akan disorientasi karena jelas-jelas alim ulama adalah pewaris Nabi. Jika kiai sebagai pewaris Nabi tergantikan dengan simbol-simbol yang belum jelas ilmu kebudayaan dan religiusitasnya, maka rusaklah Indonesia. Sebab Indonesia itu unik, menarik, mistis, namun tetap berpijak pada agama tanpa meninggalkan budaya. Untuk mendapatkan keris pustaka sepuh dan bertuah, sesuai dengan manfaat yang akan menunjang kehidupan Anda dalam hal kewibawaan, kerejekian, asmara, dan rumah tangga, hubungi kontak 0812888540 atau kunjungi www.kolektorkeris.com. Like jika Anda menyukai video ini, ceritakan pengalaman Anda terkait pustaka yang menjadi koleksi Anda di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak. Salam Rahayu.